Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Glenn Mega Putra di Bincang Lombok Pos. Dan hari ini saya punya narasumber spesial tentunya. Seperti yang kita ketahui bahwa roda 2 atau sepeda motor merupakan kendaraan utama di masyarakat Indonesia, khususnya di NTB. Bahkan bisa kita bilang setiap rumah atau setiap rumah tangga minimal memiliki satu kendaraan sepeda motor. Tapi nggak semua tahu seperti apa cara berkendara yang baik dan benar ketika di jalan maupun sebelum berangkat menggunakan sepeda motor. Oleh karena itu, hari ini spesial saya datangkan narasumber. Beliau adalah beliau adalah instruktur dari safety riding Honda Astra Motor NTB. Langsung aja kita kenalan dengan Mas siapa di sana? Biasa sih dipanggil Satria biasanya, tapi ada aja gitu kadang yang panggil Bang, disambung lagi gitu. Oh, Bang. Iya, tapi di sini jangan disambung aja kalau di sini gitu. Nyebutnya nggak enak kayaknya. Nggak enak aja Bang, gitu. Ya. Apalagi agak ditekankan gitu. Bang. Oke, ada Mas aja saya panggil. Mas Satria. Ya, Mas betul. Satria selaku Kalau saya sih jabatannya Safety Riding Officer. Safety Riding Officer Ya. di Astra Motor NTB ya. Iya. Oke, itu dia teman-teman. Jadi kita akan berbincang-bincang seperti apa cara berkendara yang baik dan benar di jalan tentunya. Oke, mungkin langsung aja kita bahas Mas Satria. Ya. Mungkin saya sebagai masyarakat awam nih belum tahu sebenarnya apa persiapan atau mungkin sebelum kita berkendara tuh apa aja sih yang perlu kita siapin. Yang perlu kita siapin pertama-tama adalah kondisi badan kita dulu nih. Kita perlu tahu dulu kondisi badan kita sehat apa enggak gitu. Cocok. Kondisi badan dulu udah sehat, kemudian nanti sepeda motor kita kita persiapkan nih, kita cross check. Biasa kita singkat benol, raba, korem, lababa. Apa tuh? Banyak banget. Jadi ada 11 item yang perlu kita cek gitu. Ada kayak bensin oli, bahan bakar, kemudian kopling, rantai, ban, spion, radiator, dan juga yang lain-lainnya. Jadi total tuh ada 11 item. 11 item itu Ya. sebelum berkendara ya. Sebelum berkendara. Namun itu kan ada memerlukan effort sama waktu gitu kan ya. Apalagi buru-buru. Jadi kita hanya menyarankan kalau emang waktunya buru-buru ada 3 item aja. Apa aja tuh? Yang pertama mungkin alat komunikasi kita ketika di jalan. Ada lampu gitu kan. Lampu utama di mana perundang-undangannya sekarang semua kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama di siang ataupun di malam hari. Kemudian yang kedua adalah kondisi ban. Ya. Yang ketiga adalah Bahan bakar. bakar. Iya, percuma udah cek lampu nyala, ban bagus, nggak ada bensin juga. Betul. Kan? Nah, tadi udah disinggung sedikit. Yang pertama harus kondisi badan. Kondisi badan. Harus sehat. Iya, Nah, betul. Kalau misal mabuk, boleh nggak naik motor? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita mabuk itu Mas, pasti kita ada halusinasi gitu ya. Tingkat fokus kita kurang. Mabuk, oh saya sehat, padahal oleng. Iya, padahal oleng aja gitu. Oleng, ya. Ngakunya sehat, tapi tiba-tiba di jalan, di lampu merah malah jatuh Nah, sendiri. itu dia. Jadi teman-teman yang pertama tentunya harus memperhatikan kondisi fisik dulu ya. Ya. Pastikan sehat juga ya. Nah, terus kalau dari segi kostum atau mungkin pakaian seperti apa? Kalau kostum kita menyarankan untuk pakai riding gear namanya Mas. Jadi kita nyebutnya riding gear. 5 item yang wajib kita persiapkan sebelum kita berkendara. Apa aja tuh? Yang pertama kita pakai helm. Helm tuh kan ada 2 tuh. Ya. Yang dianjurkan ada helm full face, atau helm open face. Beda ya Mas, helm open face sama helm half face ya. Apa tuh? Kalau open face dia yang nyampe leher kita. Oh. Kalau helm open face yang ada visornya ini. Kalau helmnya half face adalah helm yang dipakai oleh kontraktor. Oh. Yang sampai sini. Jadi dia masih ada bagian dari kepala kita yang tidak tercover. Terbuka ya. Setelah helm ada jaket. Jaket. Ya, untuk jaket pun kita ada standarisasinya juga sih Mas. Dalam artian si jaket ini perlu kita perhatikan dia punya perekat di bagian lengan atau tidak gitu. Jadi ketika kita jatuh gitu nggak ada kemungkinan buat tertarik ke bagian atas. Terus yang selanjutnya ada glove atau sarung tangan. Nah, kita anjurkan pun di sini menggunakan sarung tangan yang full finger biar menutupi semua bagian dari jari-jari kita. Biasanya tuh banyak nih yang biar kelihatan keren pakai yang half finger gitu. Iya, jadi itu lebih
Iya. Simpel aja kali. Lebih simpel Enak, gitu. Angin-anginan gitu kan. Namun kan masih ada yang belum tercover nih Mas Gal. Terus yang selanjutnya ada celana panjang. Celana panjang. Celana panjang boleh yang jeans, mungkin kalau emang nggak punya celana jeans, celana kain nggak apa-apa, tapi silakan digunakan knee protector untuk melindungi bagian dari lututnya. Yang terakhir kita saranin menggunakan sepatu. Sepatu, Ya, sepatunya pun ya diusahakan sepatu yang tidak memiliki tali. Oh, gitu ya. Ya, sampai menutupi mata kaki. Itu yang lebih aman sih. Nah, mungkin juga nih buat yang dibonceng, apakah hal serupa juga harus ditekankan? Karena kan kadang-kadang banyak juga nih case-case kita lihat di medsos-medsos bahwa banyak yang pakai ibu-ibu mungkin pakai daster atau mungkin pakai roknya lebar panjang, tiba-tiba nyangkut terus jatuh. Nah, itu seperti apa mungkin masukan dari Om Sat? Kayaknya kalau Om tuh terlalu dalam gitu. Mas Satria seperti apa mungkin tanggapan? Kan kalau tadi mungkin udah oke, yang membawa motor di depan sudah rapi nih cakep jaket, tapi yang di belakang tiba-tiba nggak mau ribet pakai daster atau pakai rok panjang gitu, tiba-tiba jatuh. Mungkin ada saran atau mungkin masukan dari Mas Satria? Kalau kita sih menyarankan untuk menggunakan riding gear itu ya Mas, karena kita kan nggak tahu nih, mungkin kita udah berkendara dengan aman, cari aman, tapi masih ada pengendara lain yang tidak bisa kita prediksi seperti itu. Jadi dianjurkan untuk menggunakan riding gear itu juga gitu. Oke, jadi dan riding gear ya. Dan banyak yang kita ketahui gitu Mas, kita lihat case-case yang ada di jalan, pengendara yang di belakang yang lebih fatal. Lebih fatal kecelakaannya. Kenapa kok bisa lebih fatal? Karena dia yang pertama nggak pakai riding gear, yang kedua dia nggak siap dengan postur berkendaranya. Oke, jadi kan kadang-kadang dia yang di belakang nggak tahu nih, tiba-tiba ada motor di depan kan lebih peka yang di depan. Yang di depan, karena di depan bisa menangkap semua informasi yang ada di depannya dia. Yang di belakang kan dia terbatas gitu untuk penangkapan informasinya gitu. Jadi untuk ini juga kita bisa menginisiasi menggunakan riding posture juga Mas. Selain yang di depan, di belakang juga kita ada riding posture. Ya. Nah, soal boncengan nih, sebenarnya idealnya sebuah sepeda motor itu berapa orang yang menaiki? Kadang-kadang kita lihat di jalan ada satu motor tapi ibu, bapak, anak 2, anak 3. Iya. Itu seperti apa? Itu udah case yang lumrah gitu di jalan ya. Namun ya kita lebih tekankan ke arah safety-nya sih. Tapi kalau dia nggak mau menekankan ke arah safety ya balik lagi ke dianya gitu. Dia peduli apa tidak dengan kesehatan keluarganya gitu. Ketika sometimes di jalan dia kecelakaan, otomatis dia tahu gitu. Oh ini bahwa apa yang dia tanam itu yang dia tuai gitu. Jadi kalau untuk itu kita dianjurkan untuk berdua. Ya, berdua karena footstep yang tersedia di sepeda motor hanya untuk satu penumpang aja. 3 nggak boleh? 3 nggak boleh. Nggak boleh tawar-menawar lagi gitu. Karena kita melihat ke arah safety-nya sih Mas Gal. Idealnya berarti 2 ya. Jadi terlepas mungkin ada punya anak 3 atau 4. Nah, itu sebaiknya jangan menggunakan motor, kalau bisa sih mobil. Mobil. Ya. Jadi 2 cukup, 3 jangan. 3 jangan. Nah, itu kalau sudah ada idealnya, terus postur berkendara yang baik dan benar seperti apa sih Mas Satria? Dari sisi mana nih? Pengendara atau? Pengendara dulu deh. Oke, pengendara. Kalau untuk pengendara kita ada 7 riding posture namanya. Ada 7. Ada 7. Yang pertama kepala kita itu menghadap ke depan Mas Gal. Jadi kita biasanya kan di jalan kayak gitu. Ada yang bening dikit kiri gitu. Wah, tengok. Pengalaman gitu. Ada juga nih kadang-kadang ABG zaman sekarang kan TP gitu depan orang kan, kadang-kadang ngadepnya aneh-aneh tuh, ngadep kiri kanan nggak lihat depan gitu, biasa lah anak-anak muda gitu kan, biar kelihatan keren gitu. Nah, cocok. Narik perhatian perhatian lawan jenis. Apalagi yang di belakang kita tuh kelihatan lebih wow gitu. Bening gitu. Beda lagi. Setelah kepala menghadap ke depan, apalagi Mas? Selanjutnya adalah posisi pundak kita. Biasa kan ada tuh pengendara yang posisi pundaknya gang kayak gini nih. Bayangin nih kalau kita berkendara touring misalnya 322 km. Kalau tegang kayak gitu, besok nyampe nggak kira-kira? Bisa reading lagi nggak kira-kira? Iya, jadi posisikan serileks mungkin sih kalau untuk pundak kita. Kalau bisa ada yang pijitin di belakang gitu. Kalau bisa itu lebih enak lagi. Sambil jalan sambil dipijitin gitu. Iya. Setelah pundak apa lagi? Setelah pundak kita ada posisi sikut. Iya.
Dan mungkin banyak orang yang berkendara posisi sikutnya biar kelihatan keren, biar kelihatan maco gitu, dilurusin kayak gini nih Mas Gal. Kalau Lurusin. dibalik begini gimana kan? Kalau dibalik kayak gini, kamu hitam katanya. iya biasa kan dia udah pakai skincare mahal-mahal. Oh, katanya dibalik biar nggak kelihatan. Iya. Biar nggak hitam kadang-kadang. Kalau ini tuh nanti bakal ngaruh ke teknik pengereman. Jadi nggak boleh begini ya. Jadi nggak boleh begini, nggak dianjurin. Bayangin kan kita narik gas nih kayak gini gitu, tiba-tiba diginiin, Gara-gara takut hitam malah masuk rumah sakit. masuk rumah sakit gitu. Ya. Jadi kita anjurkan mungkin untuk sikut kita ya, dia sedikit menekuk. Ketika nanti bertemu jalan yang jelek atau posisi tidur, kita bisa mendapat suspensi seperti ini, Mas. Ada. Iya, ngepirnya lah. ada ngepirnya kalau gitu. Kalau lurus kayak gini, pasti kita nggak ada ngepir nih. Antara lengan kita sama bahu kita pasti akan terjadi pergeseran sendi nantinya. Kalau secara berkelanjutan kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah posisi tangan kita. Tangan. Nah, Ya. ini yang kayaknya agak rawan. Saya setiap naik motor kadang-kadang dua jari megang rem. Iya, Seperti itu. Benar nggak tuh? kurang. Kurang benar. Saya nggak bilang salah gitu, tapi dari arah safety-nya masih kurang. Biasanya ada juga yang megang kayak gini. Nah, itu dia tuh. Kayak gini. Ini anak metal Dia kayaknya nih. anak metal kayaknya anaknya. Biasa megang kayak gini. Jarinya 3 gitu. Habis ini pegang rem gitu. Nah, kalau konsepnya kayak gini, dia malah lebih susah lagi gitu. Jadi yang benar gimana, Mas? Benar, kita adalah 4 jari menggenggam stang kemudi. Oh, Yang jari satunya megang yang arah bawahnya. Oh, berarti begini ya benar-benar. Iya. Digenggam full Iya. pakai 5 jari ya. Karena kalau kayak gini nanti kita akan lanjut ke teknik pengeremannya, Mas Gal. Nah, gimana? Jadi kalau kita ngerem gitu kan, otomatis kita tutup dulu putaran gas dengan cara kita dorong gitu. Tutup dulu secara penuh nih. Kalau kayak gini ada tangan standby, pasti akan ada gas yang tertinggal di sepeda motor kita. Oh. Jadi dia nggak secara penuh, nggak secara maksimal kita berhenti. Jadi harus full 5 jari. Iya. Ketika ada sesuatu di depan, turunin gas langsung ambil rem. Iya. 4 jari gitu ya. Iya. Teorinya ya. Teorinya seperti itu. Nanti mungkin akan kita bahas secara rinci lagi lah Oke. untuk teknik pengeremannya seperti apa. Selanjutnya adalah posisi pinggul. Pinggul. Pernah nggak lihat Mas Gal? Orang mungkin cowok ya, zaman-zaman SMA yang selalu pelit sama orang temennya, apalagi motor baru. Ya, sering. Dia pasti posisikan pinggul paling jauh gitu, biar temennya tuh tersiksa, biar nggak mau dibonceng lagi sama dia. Ada lagi tuh yang duduknya Nyamping kayak gini gitu. Wah, Wah. kebelet mau boker apa gimana? Saya nggak paham kayak gitu. Mungkin ya 3 hari ke 4 hari itu dia udah sakit sih. Masalah persendian. Jadi yang benar seperti apa, Mas? Yang benar seperti jangan terlalu depan, jangan juga terlalu belakang. Posisikan seenak mungkin gitu. Karena kalau terlalu depan, pasti postur tubuh kita akan ngaruh juga. Pasti akan berubah postur tubuh bagian lengan kita pasti akan lebih nekuk seperti ini. Kalau bagian belakang pasti dia akan lurus. Oke. Jadi posisikan jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang. Dan itu berlaku untuk semua jenis motor. Semua jenis motor. Oke, kadang-kadang kan ada nih motor laki yang Iya. misalnya cuma punya 1 jok kan, kadang-kadang susah juga mau ke depan mau ke belakang, akhirnya ya mau nggak mau mengikuti postur seperti Iya. itu. Setelah pinggul, Setelah pinggul kita ada posisi lutut. lutut. Lutut kita biasa kan ada tuh yang biar kelihatan adem, biar kena angin sepoi-sepoi ketika di jalan lututnya dibuka gitu. Dibuka begini. Ya dibuka Ah. gini lututnya. Wah, Melebihi dimensi dari sepeda motor. Jadi kita anjurkan untuk berada di dalam dimensi sepeda motor kita. Harapannya nanti amit-amitnya kita crash ya Mas Gal. Kita kan nggak mendoakan gitu. Kita udah berusaha safety tapi kan masih ada faktor-faktor eksternal gitu yang mempengaruhi kita gitu. Jadi masih ada dimensi dari sepeda motor kita yang mengcover bagian tubuh bagian bawah. Setelah lutut ke Kaki yang terakhir. kaki terakhir ya. Kaki yang terakhir. Nah, kaki ini kita mentokin di footstep yang tersedia kalau untuk Matic ya. Dimentokin. Iya, dimentokin sampai ujung step floor-nya. Oh, Jadi berarti ini step floor ini berarti harus kita paling depan kayak gini. iya, paling Atau depan. bukan di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah. Oh. Kalau di tengah-tengah nanti kita akan ada nggak terlalu maksimal untuk ketika pengereman. Terus braking. Jadi Agak sedikit ngedesel iya, gitu ya. pasti kita akan sedikit maju tuh kalau kita nge-brake gitu kan. Tapi kalau ada ganjelan istilahnya Iya. stepnya kan agak bisa tertahan juga dengan Betul. badan kita ya. Itu untuk Oke. yang pengendara itu 7. Itu dia. Jadi ada berapa? Ada 7 item tadi 7. yang perlu diperhatikan. Postur berkendara yang baik dan benar tentunya. Setelah postur cocok, ganteng, sesuai dengan aturan, selanjutnya mungkin ketika di jalan nih, apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Misalnya nih, banyak juga kita temuin case sambil main HP, Iya. banyak juga yang sambil ngerokok, atau mungkin sambil telepon-teleponan. Nah, itu
Seperti apa mungkin Mas Satria menanggapinya? Kalau itu sih balik lagi ke pengendaranya ya, Mas Gal ya. Kita kan nggak bisa memprediksi, kita kan nggak bisa memberikan saran. Mungkin secara saran kita bisa berikan gitu, Ya. tapi secara langsung kita nggak bisa memberikan karena kita nggak tahu nih orang itu tipikal orangnya temperamen apa enggak gitu. Kita berikan saran yang baik, namun dia memberikan respon yang kurang baik terhadap kita gitu, nggak terima gitu. Lu siapa di sini gitu? Lu bukan polisi gitu. Kok lu bisa-bisanya ceramain gua gitu? Jadi Kayak gitu. seperti apa mungkin kalau dari pandangan Mas Satria, kalau misalnya kadang-kadang sih saya nih pengalaman, Iya. kadang-kadang Ngaku juga ya. pengalaman kan kadang-kadang ya namanya kita kerjaan mungkin ada janji dengan seseorang, kadang-kadang kita main HP di jalan, Iya. terus teleponan. Nah sebenarnya ketika kita menerima telepon atau melakukan activity di atas kendaraan, apa yang harus kita lakukan Mas? Apakah kita harus berhenti dulu saat sejenak, atau mungkin ya udah kita sambil pelan-pelan sambil jalan pelan-pelan tapi sambil menerima telepon, sebaiknya apa yang kita lakukan? Mungkin saya bahas ke arah accidentnya dulu ya, ke arah yang lebih buruk dulu ya. Ketika kita berkendara dengan terlalu memaksakan ya, misalnya kita menerima telepon nih, pasti tingkat fokus kita di jalan itu akan berkurang, akan terbagi gitu kan. Mungkin terbagi jadi 3. Yang pertama kerjaan, kemudian kondisi yang ada di depan kita, dan yang terakhir orang yang ditelepon kita. Nah itu menjadi 3 gitu. Jadi kita tingkat fokus itu sangat berkurang ketika di jalan. Dan mungkin kita nggak tahu nih, oh lagi crowdednya di telepon ini, lagi intens-intensnya pembahasannya, ada pengendara yang di depan berhenti secara dadakan gitu kan. Otomatis kita akan meresponnya lebih lambat daripada ketika kita berkendara dengan aman gitu. Oke, jadi mungkin kalau lagi terima telepon, kalau mau aman sih mending matikan telepon aja, atau Iya. mungkin kalau mau aman lagi mungkin Berhenti dulu, melipir dulu gitu, melipir, baru kita telepon, angkat telepon segala macam, baru lanjutkan perjalanan. Iya. Betulnya. Nah, mungkin ada pemanasan yang Iya. dilakukan sebelum berkendara, Mas Sat. Kalau Iya. tadi kan sudah kostum sudah oke, postur sudah diketahui, kendaraan juga sudah aman segala macam. Mungkin apa ada refleksi atau mungkin pemanasan yang perlu Iya. dilakukan sebelum berkendara? itu juga salah satu yang wajib Mas Gal. Wajib ya? Wajib. Karena kita untuk mengkoreksi kondisi fisik kita. Di antara mengkoreksi kondisi fisik, kita juga dapat meningkatkan fokus kita. Bayangin biasanya kalau saya bangun gitu, misalkan bangun jam 7.30 biasa bangun. Yakin jam 7.30. Jam 7.30 saya bangun tuh. Jadi persiapan ke kantor tuh kurang lebih 30 menit gitu. Nah, jadi saya bangun tuh meskipun belum beranjak dari kasur gitu kan, saya udah lakukan pemanasan dulu gitu kan. Misalkan tangan kita direnggangin kayak gini gitu. Kemudian kaki kita, kepala kita dalam kondisi tidur pun bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau emang yang sering bangun pagi jam 5, jam 6 habis sholat gitu kan, habis sholat subuh gitu, silakan lakukan koreksi fisiknya lebih detail lagi gitu. 5 sampai dengan 10 menit. Apalagi kalau mau jalan-jalan jauh. Iya. Ya. Saya juga sering sih pengalaman ketika baru bangun tidur tiba-tiba langsung naik motor nganterin anak Ah. gitu kan. Nggak ada sempat pemanasan segala. Nggak ada Mata sempat. masih ngantuk gitu kan. Aduh. Ya tapi alhamdulillah masih selamat. sih. Masih selamat. Dengan banyak resiko-resiko di jalan, kadang-kadang masih ngantuknya. Aduh. Tapi seperti kata Mas Satria, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih Betul. baik kita mengetahui apa yang perlu kita lakukan dan kita hindari sebelum berkendara. Kita nggak ada salah-salahnya ngecek juga ya. Nanti siapa tahu ketika di jalan kita terkendala, ada musibah segala macam, kita tahu solusi yang kita bisa lakukan. Iya. Nah, khususnya buat sepeda motor Honda nih, mungkin banyak masyarakat nih, konsumen Honda khususnya di NTB, ketika ada trouble di jalan nih, mungkin Mas Satria, mungkin apalagi cewek, Iya. bingung nih mau ngubungin keluarga misalnya, mungkin masih tidur atau susah dihubungi, ngubungin pacar belum punya pacar. Waduh, berat tuh nih Nah, ngomongin pacar. mau perbaiki bingung kemana. Mungkin ada saran khususnya buat konsumen Honda yang bingung mau servis atau mungkin ketika trouble di jalan seperti apa? Oke, sebenarnya trouble itu kita bisa tangani lebih dulu Mas Gal. Caranya yaudah, kan biasa kita udah tahu nih tujuan kita udah ngatur plan-plan apa aja yang mesti kita lakukan sebelum kita berkendara, apalagi mau touring gitu kan. Kalau kita mau touring, otomatis kita perlu servis kendaraan kita. Nah, kemudian kita tahu juga nih, kan nggak ada mekanik yang lebih tahu daripada kita kondisi kendaraan kita. Iya.
Karena kita soalnya kalau bikers itu atau pemotor itu sangat sensitif terhadap kendaraan daripada pasangan malah kan. Nah, cocok, termasuk saya juga sih. Termasuk juga ya. Lebih saya motor kan Iya, jadi sama pasangan. Jadi kadang ada bunyi tik 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 gitu. Itu kita udah tahu gitu. Kendala yang ada di motor kita seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan cewek nih biasa suka mager gitu ke dealer gitu. Ya udah silakan nanti cross check kendaraan atau enggak minimal 3 bulan sampai 4 bulan itu servis kendaraannya di AHAS terdekat. Nah, terus kalau misalnya lagi mager nih males ke bengkel AHAS lah. Iya. Mungkin kan ada layanan, setahu saya juga sekarang ada layanan. Ada servis kunjung. Servis kunjung Iya. juga. Terus ada Honda Care juga. Ada Honda Care juga yang bisa diupdate. Misalkan lagi terkendala di tempat jauh nih, nanti silakan nanti telepon Honda Care aja gitu. Nanti dia sama mekaniknya akan datang buat ngebantu si konsumennya ini. Luar biasa. Jadi khusus buat konsumen Honda tentunya ya. Jadi buat kalian yang mungkin mengalami trouble di jalan, terus nggak paham mesin sama sekali, mungkin minjem motor teman atau orang tua, bingung mau kemana, mau ke bengkel siapa, ya udah bisa hubungi Honda Care. Ada layanan khusus dari Honda NTB. Honda Care itu nomornya berapa sih, Mas Zat? Nomornya saya sedikit lupa, Mas Gal. Bisa kita cek dulu nomornya berapa? Kita cek dulu ya. Ya, jadi Honda Care ini adalah layanan spesial dari Honda yang tentunya sangat bermanfaat buat konsumen Honda ya yang ada di NTB. Semisal nih saya terkendala motor saya mogok atau pecah ban di sekitar Pusuk, mungkin Pusuk, Lombok Barat atau KLU, tinggal hubungi Honda Care, nanti mekanik terdekat bisa langsung datang menyampiri, bisa langsung membantu konsumen Honda tersebut. Nah, nomor teleponnya berapa, Mas Sat? Ada 087 dicatat ya. dicatat aja, dicatat aja. 08777 990 8000. Itu dia. Sekali lagi saya ulangi ya, di 08777 990 8000. Itu dia nomor kontak Honda Care buat mungkin konsumen Honda yang mengalami trouble di jalan atau mungkin pengen diservis motornya dari rumah, bisa langsung menghubungi nomor tersebut. Oke, Mas Sat, mungkin terakhir nih pertanyaannya, harapannya nih ke depannya seperti apa terkait bikers atau mungkin sepeda motor yang ada di NTB? Kalau harapan dari saya sendiri ya, mungkin dari entah itu bikers ya. Karena di sini kan juga kita masih punya paguyuban juga gitu kan, yang selalu kita refresh setiap tahunnya gitu terkait dengan keselamatan berkendara. Dan buat masyarakat yang ada di sekitar sini, harapannya mungkin bisa lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga dan juga orang lain. Caranya ya udah kita berkendara aman, berkendara dengan nyaman. Karena kita berkendara untuk cari aman, Mas Gal. Jarang, mungkin orang kebanyakan berkendara dengan cari nyaman gitu. Kalau cari nyaman, kita masih belum dapetin sisi amannya gitu kan. Cari nyaman maksudnya, cari nyaman mungkin kita nyamannya doang kita dapat, tapi amannya ketika di jalan kita belum tahu gitu. Tapi kalau kita berkendara dengan cari aman, nyamannya kita dapat, otomatis nanti ketika nyampe tujuan, balik lagi kita bisa berkumpul bareng keluarga dengan nyaman. Iya. Pastinya jangan ngebut-ngebutan ya. Iya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, surat-suratnya juga harus komplit tentunya. Yang pastinya jangan lupa juga terus beli sepeda motor Honda, cocok nih. Gas, ini promosi nih. Kontaknya mungkin bisa di-share di bagian bawah nih. Boleh diminum dulu nih. Oh iya. Ini dari Honda juga nih tentunya. Ini ada gelas cari aman juga. Kenapa hashtagnya cari aman sih? Jadi sensasi berkendara itu ya kita cari aman, Mas gitu. Karena cari cepetnya aja bukan ya. cari cepatnya juga gitu. Kalau kita nyari cepatnya, kita kan ada deket nih di Praya, sirkuit Mandalika. Nah, itu dia. Kalau cari kecepatan di sirkuit Mandalika. Di sirkuit aja kalau nyari cepet gitu. Karena cepet-cepetan itu bukan berarti kita cepet nyampe tujuan gitu, tapi ya akan ada sesuatu hal yang bakal kita kita tinggalkan nantinya gitu. Nyamannya kita nggak bisa dapat. Saya pernah tuh riding ke Sembalun. Mungkin cepet-cepet Mas, tapi nyamannya saya nggak dapat. Kalau kita cari aman, nyamannya ketika di jalan kita bisa dapat, view yang ada di jalan kita bisa dapat, dan kita bisa balik dengan aman gitu nyampe tujuan gitu. Oke, itu dia teman-teman akhir dari perbincangan podcast kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa like dan subscribe juga channel kami ya, karena setiap bulannya ada live baru atau mungkin video-video baru yang bakal tayang. Oke, thank you Mas Sat, kita tos dulu. Tos dulu. Nyampe ya?